Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita mulai kembali daring IPS, dan sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Dengan begitu apa yang kita lakukan dan kita kerjakan pada siang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini Ibu akan mengulang kembali masalah bab 3, yaitu perdagangan internasional. Yang walaupun kemarin udah kita pelajari, namun Ibu akan ulangin lagi. Pada pertemuan kali ini Ibu akan mencoba mengulangi lagi masalah faktor pendorong perdagangan internasional beserta contohnya. Jadi dari kata-kata di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional biasanya dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu wilayah atau beberapa negara di dunia internasional. Adapun faktor pendorong perdagangan nasional itu di sini Ibu akan memberikan 10 macam bentuknya. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Jadi di dalam perbedaan sumber daya alam ini menggambarkan bahwa letak geografis setiap negara berbeda-beda. Inilah yang mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara, serta yang membuat negara dan lainnya akan berbeda. Padahal sumber daya alam merupakan sumber utama sebuah negara, maka setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya negara Indonesia yang memiliki hasil bumi yang berlimpah seperti kopi, hasil barang tambang, hasil pertanian, berbeda dengan Australia yang terkenal dengan penghasilan hewan ternak sapi. Maka dengan alasan yang seperti ini, antara Indonesia dengan Australia akan menjalin hubungan kerjasama. Kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya perdagangan internasional, maka pendapatan suatu negara akan bertambah dan negara tersebut akan memperoleh keuntungan. Contohnya, di setiap transaksi ekspor impor, suatu negara akan memperoleh pajak pendapatan berupa pajak barang, pajak ekspor impor dari perusahaan BUMN dan sebagainya. 3. Perluasan target pasar. Bagi sebagian produsen sulit untuk berkembang karena takut kelebihan jumlah produksi apabila melakukan produksi dalam skala besar. Sementara sebagian produsen lainnya justru sengaja melakukan produksi secara besar-besaran agar barang menumpuk. Contohnya negara Indonesia memproduksi timah dan memasarkannya ke beberapa negara. Namun karena pemerintah takut terjadinya kelebihan jumlah produksi, maka pihak pemerintah Indonesia melakukan kerjasama internasional. 4. Kondisi iklim berbeda-beda. Iklim akan mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara. Perbedaan iklim ini akan membuat sebuah negara tidak bisa memproduksi semua kebutuhan untuk negara mereka. Oleh karena itu, impor barang merupakan solusi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia yang berkualitas juga merupakan faktor pendorong suksesnya sebuah perdagangan internasional. Yang keenam, transportasi antar negara. Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, dapat membuat alat transport yang juga akan canggih, seperti pesawat terbang, kereta api, bus, kapal laut, dan sebagainya. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas produk lokal. Sebuah langkah yang sangat baik dilakukan untuk meningkatkan produk lokal adalah dengan cara membentuk persaingan pasar, mempersiapkan pengusaha UKM domestik untuk go ekspor, dan selalu membiasakan diri dalam bersaing secara internasional. 8. Rasa saling membutuhkan. Kita tahu bahwa sifat manusia adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan satu dengan lainnya. Hal ini juga sama antara negara satu dengan negara yang lainnya dalam meningkatkan kualitas masyarakatnya.
Selanjutnya, hubungan diplomatik negara. Faktor pendorong perdagangan internasional selanjutnya ini merupakan hubungan diplomatik negara, di mana hubungan diplomatik ini adalah hubungan resmi yang dibangun antar negara dalam menjalin persahabatan. 10. Era globalisasi atau pasar global. Di era globalisasi akan memaksa suatu negara untuk ikut dalam perdagangan internasional.